Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aruni ST dari SMP Negeri 4 Tutar, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Polewali Mandar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Sulfitri. Beliau adalah guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 4 Tutar. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu baik. Alhamdulillah. Kita kali ini akan melakukan percakapan observasi Bu ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Adapun tujuan dilakukannya observasi kelas ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan di kelas nanti. Kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Gunanya adalah supaya Ibu bisa siap menyiapkan persiapan Ibu dari awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga pembelajaran di kelas Ibu akan berjalan dengan lebih baik, begitu Bu ya. Ada beberapa pertanyaan Ibu ya yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan tujuan pembelajaran Ibu. Apa tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu capai di pembelajaran nanti? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, tujuan yang ingin dicapai itu ada dua, yaitu melalui pengamatan peserta didik mampu mengklasifikasikan makhluk hidup di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati dengan benar, dan yang kedua melalui unjuk kerja peserta didik mampu mengamati dan menyajikan hasil klasifikasi makhluk hidup di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati secara dengan kreatif. Baik Ibu, jadi ada tiga Bu ya. Ada dua Bu ya, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau dalam melaksanakan observasi nanti? Baik Ibu, untuk area pengembangannya saya menggunakan tiga, yaitu disikap, pengetahuan, dan keterampilan. Disikap, peserta didik bisa mengikuti instruksi dari guru, kemudian aktif menanyakan hal-hal yang belum diketahui, ketetapan waktu mengumpulkan tugas, peserta didik serius dalam melakukan pembelajaran. Untuk di pengetahuan, peserta didik tes tertulis berdasarkan materi, jauh mana kemampuan siswa menerima pembelajaran. Dan untuk di keterampilan, peserta didik itu dapat mengumpulkan data hasil pengamatan, penugasan materi, diskusi, dan presentasi. Kemudian bisa menjawab pertanyaan dan dapat membuat simpulan. Gitu. Baik, jadi area pengembangannya itu yang akan dicapai ada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan Bu ya. Sekarang saya juga ingin dengar bagaimana rancangan pembelajaran Ibu yang Ibu ingin terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajaran, dan metode pembelajaran itu sendiri. Baik Ibu, untuk strateginya saya menggunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifannya. Dan untuk model pembelajaran saya menggunakan pembelajaran basis masalah atau problem basic learning. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, jadi strategi yang akan Ibu lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya. Kemudian Ibu akan membagi kelompok, kemudian dengan pembelajaran based learning atau berbasis masalah atau biasa disebut PBL. Kemudian metodenya diskusi, kerja kelompok, dan penugasan ya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajarannya? Apa yang akan Ibu gunakan? Baik Ibu, untuk media yang saya gunakan mungkin di sini LKPD, PowerPoint, dan juga laptop. Baik Ibu, kira-kira
kapan ini Ibu akan lakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, dan di jam berapa? Baik Bu, kebetulan besok saya ada mata pelajaran IPA di kelas 7 di jam ketiga dan keempat. Baik, Bi. Jadi besok Bu ya di kelas 7 di jam keempat dengan jam ketiga dan jam 4. Saya akan datang di kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas nanti. Kemudian saya akan melakukan observasi atau melihat Ibu mengajar di kelas. Kemudian setelah nanti kita melakukan observasi di kelas, kita berbincang-bincang kembali Bu ya. Baik Ibu, sebelum kita akhiri percakapan kita kali ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi kita? Ya, mungkin yang saya dapat adalah gambaran atau persiapan tentang media pembelajaran. Jadi saya akan lebih bisa mempersiapkan mulai dari sekarang agar lebih siap dalam pembelajaran nanti. Baik Ibu, terima kasih atas kesediaan waktunya yang sudah berbincang-bincang dengan saya sebelum melakukan observasi atau pra-observasi besok Bu ya. Demikian perbincangan saya dengan Ibu Sulfitri kali ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ketua kelas dipimpin berdoa. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa yang kita hari ini? Rahman, saya. Kenapa tidak hadir? Rahmat sakit. Untuk teman-temannya yang tidak hadir hari ini, yang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh dan bisa kembali bergabung dengan kita belajar seperti biasa. Amin. Bagaimana kebersiapan Bagaimana kesiapannya hari ini? Siap menerima pelajaran? Siap. Kalau begitu, coba lihat di sekeliling kalian. Samping kiri kanan, apakah masih ada sampah? Di bawah laci, serta di bawah tempat duduk. Coba periksa dulu. Untuk sampahnya. Bagaimana? Masih tetap semangat? Masih. Ayo tepuk tangan semangat. Kemarin kita sudah mempelajari materi pengamatan IPA. Siapa yang ingat apa saja yang termasuk dalam pengamatan IPA? Ada di sini kesepakatan kelas yang sudah disepakati, menghargai pendapat teman dalam kelompok, bertanya dengan mengangkat tangan. Jadi kalau mau kita bertanya, angkat tangan dulu, ya. Terus yang ketiga itu izin pada saat keluar masuk kelas. Jadi tidak ada yang seenaknya saja untuk masuk keluar kelas, harus juga minta izin. Bagaimana, semua sudah sepakat? Siap. Nah, terus apa fungsi batang? Apa fungsi batang? Ada yang tahu? Fungsi batang dia untuk membuat tumbuhan berdiri tegak. Selain itu, fungsi batang juga untuk menyalurkan zat mineral ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, selanjutnya fungsi akar. Fungsi akar air. Fungsi apa? Fungsi akar dia untuk menyerap zat mineral yang unsur hara yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio menari kesimpulan bahwa tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari, memiliki batang tidak bercabang dan memiliki akar tunggal. Contohnya singkong dan pohon pepaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual menarik bahwa tumbuhan yang memiliki tulang daun sejajar, batangnya tidak bercabang dan akarnya serabut, contohnya jagung, pisang dan pohon kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik, kami menarik kesimpulan dari tumbuhan yang memiliki tulang daun menyirit dan batang bercabang dan memiliki akar serabut. Contohnya pohon mangga dan pohon pisang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah dengarkan kesimpulan dari tiap-tiap kelompok, kelompok audio, visual, dan kinestetik. Sekarang untuk pengerjaan tugasnya dikerjakan. Ada yang mau bentuk video, boleh juga rekaman suara, atau dalam bentuk gambar kayak poster, bentuk makalah. Ya, jadi bebas. Itulah tadi untuk pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang masih kurang jelas, boleh bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada jawab itu yang sudah selesai. Tugasnya tadi yang dikerjakan, bisa kita kerjanya isi dalam bentuk video per individu, bisa juga pesan suara, poster, atau makalah. Kalau video, kirim video tugas tak? Misalkan atau tidak, iya, video baru dikirimkan ke ibu. Masih ada yang mau bertanya? Lagi kalau mau bertanya, sudah ada kesepakatan kelas. Apa yang mau ditanyakan? Ada? Siapa yang mau bertanya? Nggak ada? Ya, jadi sudah jelas ya? Cara pengumpulan tugasnya bebas. Oke, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Arifin SD dari SMP Negeri 4 Tutar, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Polewali Mandar. Saya ditemani oleh Ibu Fitri sebagai guru yang diobservasi pada supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitri, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah ibu baik. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan kembali memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dalam proses pelajaran. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu perasaannya terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, karena awalnya belum pernah sama sekali melakukan ini. Awalnya itu saya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Ibu sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Ibu area apa atau area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu terapkan di dalam kelas tadi? Ya, mungkin ini kalau tahapannya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan mungkin di area sikap, pengetahuan dan keterampilan.
Di sikap, peserta didik bisa mengikuti instruksi dari guru, aktif menanyakan hal-hal yang belum diketahui, ketetapan waktu pengumpulan tugasnya, dan serius dalam melakukan pembelajaran. Serta untuk di pengetahuan, peserta didik diberi tes tertulis berdasarkan materi sejauh mana kemampuannya menerima pembelajaran. Dan untuk di keterampilan, peserta didik dapat mengumpulkan data hasil pengamatan, penugasan materi yang dikuasai, dan presentasi. Dan dapat membuat kesimpulan. Baik, jadi area pengembangannya itu terkait dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, Bu ya. Nah, sekarang menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, cuman masih ada beberapa kekurangan. Baik, sudah berjalan dengan baik Ibu ya, namun masih ada kekurangan begitu. Nah, menurut Ibu apakah apa yang menjadi kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas tadi? Ya, kekurangan dan hambatan yang saya temukan di dalam kelas sama biasanya ditemukan oleh guru-guru lain. Misalkan seperti kurangnya minat siswa atau kurang aktifnya. Kurang aktif. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat dalam kegiatan ini atau mungkin kurang aktif Bu ya. Mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu Bu ya. Nah, sekarang kira-kira kenapa Bu kurang aktif mereka ini atau kurang dapat terlibat dalam pembelajaran dalam sesi diskusi begitu misalnya? Ya, dalam pembagian kelompok saya masih kurang memahami bakat minat dari siswa tersebut yang sebenarnya sudah saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka, yaitu auditori, visual, dan kinestetik, sehingga anak-anak merasa lebih nyaman. Saya sudah memberikan asesmen awal atau diagnostik untuk menentukan gaya belajar mereka, tapi sepertinya bukan hanya itu yang akan saya berikan. Mungkin saya harus mengamati dan melihat bagaimana belajar mereka di kelas. Kemudian saya akan melakukan wawancara terhadap mereka tentang apa yang mereka sukai. Baik Ibu, itu adalah rencana ke depan Ibu ya. Pada pembelajaran ke depan Ibu nanti akan menyesuaikan kenyamanan belajar mereka dengan menggunakan gaya belajar mereka masing-masing Ibu ya, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang kemarin Ibu ya. Saya tunggu Ibu nanti ceritanya, apakah nanti dapat terrealisasi atau tidak. Kira-kira kapan Ibu yang akan dilakukan perencanaan perubahan yang akan Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk tepatnya saya tentukan secara belum bisa menentukan secara pasti, tapi insya Allah di awal pembelajaran semester genap nanti saya akan terapkan. Baik Ibu, semoga di awal pembelajaran semester genap sudah bisa terlaksana Bu ya. Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk melakukan perbincangan pada sesi pasca observasi ini. Terima kasih Bu. Demikian perbincangan pada sesi pasca observasi kali ini. Dengan demikian selesai pula rangkaian kegiatan supervisi akademik diawali dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.